warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Amalia dengan NIM 63231395 dari kelas 63 1D07 Prodi Akuntansi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama itu ada Prof. Dr. Haji Rosmat Sumitro SH 1988. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai ke pengeluaran rutin dan juga surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Dalam perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Dalam perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada warga negara, kepada negara, dan juga negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Unsur-unsur pajak terdiri dari yang pertama, pihak dipungut berdasarkan undang-undang. Kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontra prestasi yang dapat ditujukan secara langsung. Yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Dan yang kelima, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial atau fungsi mengatur regulatif. Jenis-jenis pajak meliputi pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, dan yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak memiliki dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi anggaran atau budgeteer. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi mengatur atau reguler dalam pajak fungsinya untuk mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Sejarah pajak sudah ada dari sejak era kerajaan, di mana pada masa kerajaan tradisional rakyat menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan serta dipungut dan digunakan secara sewenang-wenang. Pajak yang diberikanlah berupa pajak langsung, kerja rodi, ataupun dengan upeti atau pajak tanah. Pada era kolonial diterapkannya pemungutan pajak tanah atau land rent yang dibebankan kepada desa dan bukan kepada perseorangan. Pembayaran pajak tanah tidak selalu dilakukan dengan uang, tapi juga dengan barang. Pada era kemerdekaan, pada masa ini perekonomian Indonesia sedang dalam masa sulit atau masih belum stabil akibat perang dan politik yang tidak menentu. Selanjutnya, pada awal tahun 1965, Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1965 yang berisi pengampunan pajak. Pada era Orde Baru, kebijakan perpajakan pada masa pemerintahan Orde Baru ini masih banyak yang mengacu kepada kebijakan pemerintahan sebelumnya. Namun ada perubahan yang dijalankan lebih mengarah pada penyempurnaan dalam hal teknis, ketentuan tarif, struktur kebijakan, dan juga proses administrasi. Dan pada masa reformasi, pada era ini, jenis pajak sudah sangat beragam mengingat perkembangan ekonomi yang sudah semakin maju dan berkembang. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak juga dilakukan dengan berbagai inovasi yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Esensi pajak pada hakikatnya, pajak merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat adil, makmur, dan juga sejahtera. Di samping itu, pajak juga merupakan sarana perekat kebersamaan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sedangkan urgensi wajib pajak yaitu karena pajak merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kepentingan dana pembangunan bagi keberlangsungan negara. Kesadaran dalam membayar pajak juga dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu membiasakan diri untuk menghitung penghasilan per bulan. Yang kedua, membiasakan diri untuk menghitung pengeluaran rutin per bulan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menghitung kelebihan yang dimiliki per bulan sehingga memiliki kemampuan untuk menabung. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk memiliki semangat berbagi atau menyisihkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.